Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nazimu wasy-syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Idahul Mubham, syarah atas kitab As-Sulam Al-Munawwarah. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan terkait kuliah, juz dan juz'iyah. Namun yang akan dibahas pada pertemuan kali ini yaitu contoh kul yang maknanya adalah al-hukmu alal majmu' yang diberikan oleh nazim, yang diberikan oleh Syekh Al-Akhdari. Nazim mengatakan al-kullu hukmuna alal majmu'i ka kulli dzaka laisa dza wuqu'i. Contoh yang diberikan oleh nazim terkait kul yang maknanya adalah al-hukmu alal majmu' yaitu kullu dzaka laisa dza wuqu'i. Nah, contoh yang diberikan oleh nazim ini merupakan sebentuk isyarat atau diambil dari hadis Dzil Yadain ketika beliau Dzil Yadain ini berkata kepada Nabi Muhammad SAW, aku siratis sholatu amnasi ya Rasulullah. Kemudian Nabi berkata, kullu dzalika lam yakun. Nah, kullu dzalika lam yakun ini menurut Nazim penghukumannya bukan kulliyah, tapi kul. Agar lebih jelas, kita langsung masuk kepada materi kitab, nanti akan kita jelaskan. Wa asyara dan memberikan isyarat al-musannifu siapa musannif, Nazim, yaitu Syekh Al-Akhdari, biqaulihi dengan perkataan al-musannif, ka kulli dzaka ila akhirih, memberikan isyarat ila hadis Dzil Yadaini terhadap hadis Dzil Yadaini al-masyhur yang masyhur. Lamma qala lil Mustafa sallallahu alaihi wasallam ketika berkata siapa Dzil Yadain lil Mustafa terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku siratis salatu amnasi ya Rasulullah, apakah terkosor as-salatu apa salat, amnasitah atau lupa engkau ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ceritanya suatu ketika Nabi melaksanakan sholat berjamaah bersama para sahabat. Nah, sholat yang dilaksanakan berupa 4 rakaat. Namun waktu itu ketika 2 rakaat, ketika masih 2 rakaat, Nabi salam. Setelah salam, maka Dzil Yadain memberanikan diri bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dzil Yadain berkata, aku siratis sholatu amnasi ya Rasulullah. Apakah sholat yang 4 rakaat ini dikosor atau engkau lupa wahai Rasulullah? Kemudian mendapat pertanyaan ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, faqala maka berkata Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
kullu dzalika, adapun semua itu, yaitu qasar dan nisyan dan lupa, lam yakun, ialah tidak terjadi apa kullu dzalik. Menurut Nazim, yaitu Syekh Al-Akhdari, hadis ini yang berupa jawaban Nabi yaitu kullu dzalika lam yakun merupakan kul atau penghukumannya adalah kul. Kalau penghukumannya adalah kul, berarti di dalam perkataan Nabi ini yang ditiadakan adalah kosor dan nisyan mujtami'aini atau ma'an. Kosor dan nisyan ma'an. Yang dinafikan, yang ditiadakan adalah terjadinya kosor dan lupa secara bersamaan, secara kolektif. Ini menurut Nazim ya. Penghukuman di dalam perkataan Nabi ini kullu dzalika lam yakun, ini merupakan penghukuman yang berupa kul. Artinya penghukuman yang berupa kul ini yang dinafikan, yang ditiadakan adalah terjadinya kosor dan lupa secara bersamaan. Konsekuensinya, bagaimana konsekuensinya? Karena yang ditiadakan, yang dinafikan adalah kosor dan lupa secara bersamaan, maka konsekuensinya kosor dan nisyan dan lupa ini masing-masing bisa terjadi secara mandiri. Artinya, karena yang ditiadakan adalah kosor dan lupa secara bersamaan, maka ada kemungkinan kosor secara sendirian itu terjadi, atau lupa secara sendirian itu juga terjadi. Konsekuensinya demikian. Kenapa konsekuensinya demikian? Karena yang ditiadakan, yang dinafikan itu adalah terjadinya kosor dan lupa secara bersamaan. Kalau terjadi secara satu-satu, misalnya kosor, kosor terjadi secara sendiri atau nisyan secara terjadi secara sendiri, itu tidak dinafikan, tidak ditiadakan dari hadis ini, dari perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Ini menurut Nazim, menurut Syekh Al-Akhdari. Kenapa Syekh Al-Akhdari menjadikan perkataan Nabi kullu dzalika lam yakun, menjadikan penghukuman di dalam perkataan Nabi ini sebagai kul? Karena Nazim ingin meniadakan kemungkinan kadzib, Nabi berdusta. Karena secara fakta antara kosor dan nisyan ini terjadi secara fakta. Karena Nabi melakukan sholat 2 rakaat, padahal seharusnya sholat yang dilakukan 4 rakaat. Kalau ini, kalau ini dijadikan kuliah, nah, dijadikan kuliah menurut Nazim ini. Kalau dijadikan kuliah artinya kosor ditiadakan secara sendiri atau lupa ditiadakan secara sendiri, berarti Nabi ini berdusta. Kenapa berdusta? Karena kenyataannya kosor atau lupa ini terjadi. Antara kosor dan lupa ini terjadi secara fakta. Karena itu, untuk menghindari dusta terhadap perkataan Nabi, maka Nazim mengatakan bahwasannya kullu dzalika lam yakun, penghukuman di dalam perkataan ini adalah kul, yaitu yang dinafikan, yang ditiadakan adalah terjadinya kosor dan lupa secara bersamaan. Namun, kalau kosor terjadi secara sendiri atau lupa secara sendiri, itu tidak dinafikan. Berarti kalau demikian, Nabi tidak berbohong. Ya. Nabi tidak berbohong. Ini maksudnya. Ini adalah contoh kul, ya, al-hukmu alal majmu' yang diberikan oleh Nazim, oleh Syekh Al-Akhdari. Namun menurut Syari dan menurut
mayoritas ulama, contoh yang diberikan oleh nazim ini keliru, kurang tepat. Yang tepat adalah kullu dzalika lam yakun, bukan penghukuman bilkul. Penghukumannya bukan kul, tapi kulliyah. Jadi yang ditiadakan di dalam perkataan Nabi ini kullu dzalika lam yakun adalah kulliyah. Artinya al-hukmu ala kulli fardin fardin. Yang ditiadakan adalah kosor secara sendiri dan yang ditiadakan adalah lupa secara sendiri. Ini ya. Karena itu syarih mengatakan wat tahqiqu, dan adapun yang tahqiq, yang valid, yang tepat, annahu ialah sesungguhnya apa perkataan Nabi kullu dzalika lam yakun qauluhu sallallahu alaihi wasallam min babil kulliyati, ialah dari kategori kulliyah universal. Artinya kulliyah ini al hukmu ala kulli fardin fardin, bukan al hukmu alal majmu'. Annahu ialah sesungguhnya apa qaulun Nabi mimbabil kulliyati, ialah dari kategori kulliyah, al hukmu ala kulli fardin fardin, lal kul, bukan kul, bukan kategori kul, yaitu al hukmu alal majmu'. Jadi menurut syarih, contoh yang diberikan oleh Syekh Al-Akhdari ini kurang tepat. Kalau perkataan Nabi kullu dzalika ini dijadikan contoh sebagai contoh dari kul al-hukmu alal majmu'. Yang tepat kullu dzalika lam yakul ini adalah contoh dari kulliyah al-hukmu ala kulli fardin fardin. Apa dalilnya dari syari? Bidalili qoulihi, dengan bukti, dengan dalil perkataan dzil yadain, bidalili qoulihi, dengan dalil perkataan dzil yadain lil Mustafa, terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dzil yadain mengatakan bal, melainkan ba'du dzalika, adapun sebagian dari kosor dan nisyan, kosor dan nisyan, qad kana, ialah sungguh telah terjadi apa ba'du dzalik. Menurut syarih, perkataan Nabi kullu dzalika lam yakun itu mimbabil kulliyah. Kenapa mimbabil kulliyah? Yaitu buktinya ya atau dalilnya yaitu perkataan dzil yadain. Ketika Nabi menjawab kullu dzalika lam yakun, maka dzil yadain membantah, bal ba'du dzalika qad kan. Tidak ya Rasulullah, sebagian dari kosor dan lupa ini telah terjadi. Perkataan dzil yadain ini merupakan bantahan terhadap jawaban dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena berupa bantahan, maka ba'du dzalika ini harus tanakut, harus berkontradiksi terhadap perkataan Nabi. Perkataan Nabi ini berupa salibah kulliyah, salibah kulliyah. Dan perkataan dzil yadain yang berupa bantahannya adalah salibah juz'iyah. Perkataan dzil yadain atau kalau dibalik seperti ini. Perkataan dzil yadain yaitu ba'du dzalika qad kana, yang berupa bantahan terhadap perkataan Nabi, ini berupa salibah kulliyah. Dan tanakut atau kontradiksi dari salibah kulliyah adalah salibah, dan kontradiksi dari salibah juz'iyah. Ini kebalik ya. Ini biar saya ulangi lagi. Perkataan dzil yadain yaitu ba'du dzalika qad kana merupakan salibah juz'iyah, dan tanakut kontradiksi dari salibah juz'iyah adalah salibah kulliyah. Karena itu menjadikan kullu dzalika sebagai salibah kulliyah ya, ini lebih tepat, lebih valid dibanding menjadikan sebagai kul. Kenapa? Karena bantahannya
yang berupa tanakut ya, salibah juz'iyah, perkataan Zilyadain salibah juz'iyah. Dan perkataan Zilyadain ini ba'du dzalika qad kana merupakan bantahan terhadap jawaban Nabi. Dan bantahan itu harus berupa tanakut, kontradiksi. Nah, kontradiksi dari salibah juz'iyah adalah salibah kulliyah. Karena itu kullu dzalika lam yakun lebih tepatnya dijadikan sebagai kulliyah bukan kul. Demikian ya. Contoh ya, contoh yang diberikan oleh Nazim terkait kul yang maknanya adalah al-hukmu alal majmu' dan bantahannya dan kritikannya dari syarih. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.